Kan pertempuran dengan keselamatan bahwa dia katanya akan bertarung hidup ataupun mati di sungai Lubuk Segip. Ini Aki sudah sampai di pinggiran sungai Lubuk Segip ini. Aki akan datang. Aki tidak akan pernah mundur ketika di dalam hati Aki berjuang sebuah kebaikan. Itulah jalan terbaik di dalam hidup Aki. Maka Aki tidak akan pernah mundur. Ya, kameramen Aki pesankan ya, apabila terjadi sesuatu dengan keselamatan lebih baik kameramen nanti lagi ya. Tapi mudah-mudahan atas izin yang maha kuasa, atas ridho orang tua, segala langkah kita akan dimudahkan. Ayo kameramen, kita telusuri sungai ini karena nampaknya Lubuk Segip ini tidak jauh dari sini. Ini bekas rambut aku. Ini nampaknya rambut iblis yang biasa digunakan belakang. Ini adalah rambut iblis yang biasa digunakan bulaga untuk menghabisi saudara-saudara spiritual kita. Kembalilah kau ke asalmu. Tanda apa ini? Kenapa mustika yang dititipkan dari Bunda Ratu sampai terlepas ketika aku mengubur rambut iblis yang biasa digunakan Bung Laka ini? Mudah-mudahan ini adalah pertanda keruntuhan dari Bung Laka. Kembalilah ke asal. Jangan pernah kau ikuti semua perintah-perintah dari Bung Laka. Ini harus kita lengkahin kamera. Biar dia tidak menyerang kita dari belakang. Nampaknya memang tidak jauh dari sini. Nampaknya ada kepulan asap. Mungkin memang Bung Laka sudah menyiapkan kuburan buat keselamatan. Tapi mudah-mudahan kuburan itulah yang akan menenggelamkan Bung Laka. Kamera. Assalamualaikum Bung Laka. Aku menepati janjiku Bung Laka. Datanglah kemari keselamatan. Karena sebagai kesatria sejati, saya salut dengan Anda tidak pernah ingkar janji. Walaupun kau siapkan 1000 ritual Bung Laka, bahkan ketika aku berjalan di sini, kau gunakan rambut-rambut itu untuk menghalangi langkah keselamatan. Berikiti, berpuluh, berkilik, berikiti, berpuluh, berkilik, berikiti, Bung Laka. berpuluh, berkilik. Selamat. Saya acung jempol dengan Anda. Seorang kesatria, Anda telah menepati janji. Aku sudah sampaikan kepadamu Bung Laka. Setapak pun aku tidak akan pernah mundur. Ketika ada dalam hatiku meyakini bahwa setiap langkah yang kutuju adalah sebuah kebaikan, aku tidak akan pernah mundur Bung Laka. Kenapa? Kenapa yang kulihat di sini? Kaca benggala yang biasa digunakan dari Mak Lampir untuk memantau semua orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Apakah kau sudah mengambil kaca benggala dari Mak Lampir sehingga kau menyiapkan segala sesuatunya, sehingga kau pasang rambut iblis ketika aku melangkah ke sini tadi? Iya. Selamat. Kenapa? Kurang aja kau Laka. Kau diam sudah menyerang aku terlebih dulu gua. Itu bukan kesatria Bung Laka. Selamat. Saya hanya mengetesmu selamat. Sampai mana ilmuanmu selamat. Tapi ternyata kau membawa pusaka yang begitu dahsyatnya. Engkau juga membawa batu-batu mustika Bunda Ratu Kidul laut pantai selatan rupanya. Trik licikmu Bung Laka. Sudah ku ketahui. Seandainya aku tidak membawa pusaka, mungkin aku sudah dihisap di dalam lumpur hidup yang ada di Lubuk Segip ini. Kau ingin menguburku hidup-hidup. Kenapa tempat ini?
tempat ini menjadi begitu angker. Jalahum cupa capung jalahum. Bung Laga, hentikan Bung Laga. Jalahum cupa capung jalahum. Jalahum cupa capung jalahum. Kurang ajar kau Bung Laga. Bung Laga, sekali lagi kusampaikan kepada Bung Laga. Aku sebenarnya tetap tidak ingin ada pertumpahan darah. Tapi ketika kau tetap berkeras dengan pendirianmu, mungkin tidak ada jalan lain Bung Laga. Pertumpahan darah akan mengalir di sungai Lubuk Segip ini. Entah darah siapa yang mengalir terlebih dahulu. Ingat itu Bung Laga. Kalau dirimu telah tahu seperti itu, saya telah siapkan kain kapan terbaru untukmu, Ki Slamet. Mungkin ada pesan, wasiat, kesan terhadap sahabat-sahabatmu, karena saya takut diri mereka akan menangis dan tercabik-cabik, robek-robek bak sebilu hati mereka sakit oleh diri kehilangan dirimu. Karena aku mendapatkan firasat ada sesuatu yang tidak beres di sini Bung Laga. Aku hanya ingin berpesan kepadamu Bung Laga. Engkau punya menyerang. Diam. Seandainya Bung Laga, aku yang tenggelam di sungai Lubuk Segip ini, aku hanya satu permintaanmu padamu Bung Laga. Jangan pernah kau ganggu Kakang Brahma, orang yang kudatangkan dari dusun, yang saat ini mengikuti jejak Ki Slamet. Jangan pernah kau. Sampai saat ini pun saya penasaran, siapakah gerangan Kakang Brahma Channel itu, karena saya bisa merasakannya. Aura-auranya, walaupun dia dari dusun tapi orangnya amat sangat sakti sepertinya Ki Slamet. Dia memang memiliki darah pendekar yang mengalir, dan makanya dia diutus dari orang tuanya untuk menemui Ki Slamet. Dan saya akan berikan pasangan abadi untuknya, Mantili. Aku tidak akan ikhlas. Cut, Mailang, jaga batu. Kenapa Di aku mana keluar kucing ke tempat belang? ini? Di situ rumah aku. Nanti kau bayar. Mab. Kau menggunakan bahasa kamu. Aku sudah sampaikan Bung Laga bahwa aku menyiapkan segala sesuatunya untuk pertarungan ini. Makanya sekali lagi aku peringatkan kepadamu Bung Laga, lebih baik kau sadar dan jangan pernah kau bermimpi ingin menenggelamkan Ki Slamet. Ki Slamet. Kalau engkau belum tahu, akan saya beritahu. Dan akan saya beritai, ya. Kalau memang pertarungan Saya akan datangkan perewangan-perewangan dan anak buah saya. Wahai, kalau memang pertarungan Wahai. bisa dihindari Bung Laga, aku sudah siap mati di sini Bung Laga. wahai hantu Banyu, keluarlah, tampakkan dirimu. Kalau perlu, habisi Ki Slamet di sore hari ini juga. Wahai hantu Banyu, Kenapa air? datanglah. Kenapa air? Wahai hantu Banyu, datanglah. Kenapa? Wahai hantu Banyu, Kenapa sungai? datanglah. Ada orang apa di dalam sungai? Tunjukkan eksistensi dirimu. Ada apa di sungai ini? Kenapa? Kenapa? Wahai hantu Banyu, Kenapa? Tubuhku datanglah. ingin tersakit. Datang. Kau lihat Ki Slamet. Kau lihat itu. Kau baru tahu, ha? Hah? Bung Laga. Bung Laga bukan hanya bisa menjinakkan bom, tapi bisa menjinakkan hantu Banyu juga. Tipis hantu Banyu pun. Hah? Kau Nah, 1, 2, tapi tidak perlu harus bertarung dengan dirimu. walaupun tidak bertarung, dia dari tadi sudah ingin menarikku ke sungai yang paling dalam. Sabar, tidak usah bertarung. Biar urusan belaga. Tidak usah. Jangan terbawa emosi. Pergi kau dari sungai ini. Bung Laga, kalau kau memang kesatria, Hah? jangan kau manfaatkan iblis-iblis sungai hantu Banyu yang ada di Lubuk Segip ini untuk menyerang. Sudah. Kita bertarung secara Tidak jantan. usah. Ini urusan belaga, tapi sebenarnya eksistensimu telah Anda wujudkan. Aku tidak akan diam. Ya. Hah?
begitu menyeramkannya hantu baju itu. Hah? Bisa saja dia menggigit dirimu sampai lehermu putus Kiselamat. Tapi itu bukan cara kesatria, Bung Laga. Itu bukan cara seorang pendekar. Apapun akan dilakukan demi tujuan tercapaikan. Tidak peduli hitam. Mungkin itulah petunjuk yang kudapat tadi. Ketika mustika dari Bunda Ratu ini sempat terlepas dari tangan Kiselamat. Ternyata memang banyak aura-aura iblis. Saya tanya dengan Anda sekali lagi, Kiselamat. Setelah mengetahui hal ini, apakah Anda mau bergabung dengan sang penyair berdarah ini? Tidak, Bung Laga. Tidak, Bung Laga. Aku tidak akan pernah tunduk kepada iblis sepertimu, Bung Laga. Aku tidak akan pernah mengikuti jejakmu. Walaupun jasadku tenggelam di sini, aku tidak akan pernah mengikuti jejakmu, Bung Laga. Aku sudah menyiapkan pertempuran ini sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu jangan salahkan Bung Laga. Apabila di senja menjelang malam ini dirimu Bung Laga habisi Kiselamat. Suruh pengikut-pengikut iblismu ini berhenti menyerangku dari belakang. Hentikan dia menyerangku dari belakang. Wahai anak buahku, sudahlah. Ini urusan Bung Laga. Tapi setidaknya engkau telah wujudkan eksitansimu bahwa benar adanya engkau anak buahku yang siap menyerang lawan-lawan yang ada di hadapannya. Sudahlah. Tidak usah. Biar urusan Bung Laga. Aku akan menyerangmu. Aku tidak punya urusan denganmu. Karena kau terus menyerangku, aku akan menyerangmu. Jangan. Aku akan tenggelamkan dia di sungai Batu Lubuk. Tidak usah. Ini urusan Bung Laga. Karena sebagai kesatria sejati, pantang untuk dibantu oleh rekan-rekanmu. Apa yang sudah kau hanyutkan di tengah sungai ini, Bung Laga? Hah? Apa yang sudah hanyut di tengah sungai ini? Banyak sekali Jangan. ritual yang telah Bung Laga lakukan. Itu adalah pakaian-pakaian dalam perawan yang sudah dijadikan tumbal dari Mbah Supo. Iya. Yang terus memfitnah dari saudaraku Abayoka. Kalau Anda tahu, tidak perlu Bung Laga jawab sebenarnya. Kurang ajar kau, Bung. Kau mengalihkan pandanganku, tapi kau menyerangku. Kurang ajar kau. Bung Laga, kau dengarkan lantunan suci itu. Kau dengarkan. Panas. Kau dengarkan lantunan suci Panas. itu. Panas sekali. Itu pertanda tubuhmu penuh dengan aura Panas. hitam, Bung Laga. Panas. Gila kan suara merdu itu. Itu. Panas. Bagaimana, Bung Laga? Saya tidak kuat. Sepertinya gendang telinga saya mau pecah sepertinya. Itu baru suara dari Abah Gopo yang melantunkan ayat-ayat suci. Karena dia mengetahui bahwa di sekitaran hutan ini ada pertarungan ilmu hitam dan ilmu putih. Saya juga bisa merasakannya, bukan suara Ali Ajar, bukan, itu suara sepertinya Pak De Budi. Memang kau mengetahui apa? Kenapa? Banyak sekali benda-benda asing yang kau siapkan di sini, Bung Laga. Iya, Ah, karena ini Sampai hari terakhirmu. semua. Hari terakhirmu. Selamat. Ngajak kamu. Ini pertarungan, Bung Laga. Ini pertarungan. Ini pertarungan. Kenapa iblis tadi naik? Bung Laga, kau curang, Bung Laga. Kau katakan kau ingin bertarung hidup sampai mati denganku. Tapi kenapa kau gunakan iblis satu bani untuk menyerangku, menarikku ke dalam sungai yang sangat dalam ini? Ngajak. Kurang aja. Aku datang dari balik awan kegelapan. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Iya, akulah sang pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Akulah sang pendekar dari Pulau Andalas. Dengan kidung-kidung pamungkasku akan kutaklukkan dunia. Akan kuhancurkan lawan-lawanku sampai takluk, terbang, tumbang, sekarang dan memandikan darah. Cukup, Bung Laga. Cukup kau lantunkan sair berdarahmu.
Kau ingat, tidak akan pernah pecah gelendang telinga Kiselamat ketika dia berjuang dalam sebuah kebaikan. Ingat itu. Bung Laga, ku peringatkan kepadamu sekali lagi, Bung Laga. Aku masih memberi kesempatan buatmu untuk bertobat. Aku masih beri kesempatan buatmu untuk bertobat. Baru kali ini saya temukan lawan yang setimpal. Ya, memang bukan hanya isapan jempol. Ternyata Selamat bukan kaleng-kaleng. Bung Laga, apakah masih keingin kau teruskan pertumpahan darah ini? Aku peringatkan. Mailang jaga batu. Di mana kucing belang? Di situ rumahku. Di situ lambanku. Di situ rumahku. Di situ lambanku. Ada dua opsi, dua pilihan Selamat. Serahkan bambu yang begitu maha dahsyat itu, atau dirimu akan Bung Laga hanyutkan. Mendekat. Bung Laga, matahari terbenam masih terlalu jauh. Aku tahu kekuatanmu akan lahir ketika matahari terbenam. Lebih baik kau pikirkan. Suku-suku Manti akan saya datangkan sini. Bukan hanya hantu Banyu. Telah Bung Laga katakan, Bung Laga bukan hanya bisa menjinakkan bom, tapi bisa menjinakkan hantu-hantu Banyu. Kenapa Bang? Bung Laga, apa maksudmu? Banyak sekali senjata rahasia, pusaka untuk menyerangku dari belakang. Itu jebakan-jebakan maut untuk dirimu yang sudah miskin, sombong pula. Hidup sudah terlunta-lunta, tapi dirimu merasakan masih sok berikan khutbah dan ceramah pada Bung Laga ini. Bung Laga, sekali lagi ku sampaikan kepadamu, Bung Laga. Ini peringatan terakhir, Bung Laga. Kembalilah ke jalan yang benar. Apakah sudah waktunya Selamat untuk Nampak. kita perang puputan mati-matian? Matahari terbenam masih sangat jauh. Tapi setelah selesai ini masih ada jilid ketiga Selamat. Tunggu Bung Laga. Tunggu Bung Laga. Kau memang ingin pertarungan. Aku tidak ingin. Pertarungan ini tidak imbang. Kau gunakan iblis-iblis, hantu Banyu untuk menyerang. Telah Bung Laga katakan. Kau tunggu di sini kalau kau memang ingin bertarung denganku. Ya. Hah? Apa ini? Ambillah pusaka-pusaka Selamat. Ambillah Selamat. Hati-hati kamu. Kalau sudah cukup waktunya, mari kita puputan mati-matian sini. Bung Laga, apakah ini yang dikatakan kesatria? Kenapa ketika aku ingin ke darat, kau tarik ke sungai yang sangat dalam ini? Apakah ini pertarungan yang katakan kesatria? Punya perewangan-perewangan dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Selamat. Bang Laga, masih sangat terlalu jauh. Anda tahu itu? Itu bukan hanya bom molotov, tapi bom nuklir yang akan siap menghancurkan dirimu. Selamat. Kenapa aku lihat ada kekuatan Cak Mun di sini? Hah? Kurang aja kau Bung Laga. Hah? Kenapa kau gunakan jarum ini untuk menyerangku Bung Laga? Karena si Escobar. Tahu? Karena Escobar demen sekali dengan Yohana. Seandainya Bung Laga, jarum hitam ini menusuk orang yang Guluhu, derga, balik. Satu marah, satu mati. Jalma marah, jalma mati. Setan marah, setan mati. Buna marah, buna mati. Kau sanggup. jangan kau merasa angkuh Bung Laga. Ketika kau mengeluarkan ajian-ajian, pusaka bambu petuk kembar ini akan terus membentengi tubuh Kiselamat. Aku tahu kau sudah melakukan ritual
yang tidak semati simbol. Kenapa? Kenapa sungai ini menjadi keruh dan kotor, Bung? Ya, sekotor, sebutet, sehitam diri Bung Laga ini. Bung Laga, aku tidak ingin mengambil nyawa dan darah. Sumringah rancakar beliau kali ini. Beruntang beranting sabar kali ini. Beruntang beranting sabar kali ini. Beruntang beranting sabar kali ini. Sumringah rancakar beliau ini. Ia beraja hitam. Ia beraja hitam. Ia beraja hitam. Bantulah Putri Duyung. Bantulah Putri Duyung. Kurang aja kau, Bantulah Bung. Putri Kau Duyung. ingin menggubuk kurang aja kau, Bung. Bung Laga, aku hanya memberimu kesempatan sekali lagi, Bung Laga. Hah? Baik, Bung Laga. Luar biasa. Tidak ada pilihan lain. Benar-benar kau di sungai ini. Dia akan menjadi pengikut dari hantu Banyu yang kau bangga-banggakan itu. Dia akan dia tenggelam di sungai Lubuk Segip ini. Karena aku tahu, dialah biang dari segala sumber masalah di muka bumi ini. Sungai menjadi keruh karena ulah dari Bung Laga ketika dia melakukan ritual-ritual. Bahkan Aki mendapatkan firasat salah satu saudara dari Ki Selamat sempat teraniaya di aliran sungai ini. Entah saudara Aki yang mana, karena Aki tidak tahu. Karena Bung Laga ini sudah mendatangi setiap orang yang tidak sejalan dengannya. Semuanya didatangi hanya untuk memastikan bahwa apa yang dia lakukan berjalan mulus, sehingga semua kekuatan hitam di alam Nusantara ini bisa dia kuasai. Kamera, lihat kamera. Sungai ini menjadi keruh. Bahkan aura hantu Banyu tadi membuat sungai ini mendidih. Kurang ajar. Memang biadab sekali, Bung. Tapi sampai saat ini aku belum melihat di mana keberadaan Mbah Supo. Karena ada salah satu pencari kayu tadi menyampaikan bahwa Mbah Supo berada di Ulak Bungur, di kampung di mana dia akan mencari tumbal. Mengajar. Ini ulah dari ini ulah dari hantu-hantu Banyu tadi yang mengotori sungai ini. Memang biadab sekali, Bung Laga. Ini simbol apa? Simbol apa ini? Kenapa nampak seperti simbol wanita? Kenapa? Kenapa ini? Apakah ini salah satu orang yang sudah ditumbalkan dari Bung Laga? Ini nampak seperti seorang wanita. Apakah tubuhnya sudah menjadi tanah dan tidak diterima bumi sehingga dia berbentuk seperti ini? Apakah dia ingin menunjukkan kepada setiap orang yang menemukannya bahwa di sini tertanam sosok salah satu wanita yang sudah ditumbalkan dari Bung Laga? Ini jelas sekali bahwa ini memang sosok seorang wanita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa sungguhnya yang terkubur di dalam tanah ini? Bicara siapa sesungguhnya engkau? Kameramen, nampaknya jeritan dan rintihan seorang wanita. Dia seolah-olah merintih kesakitan ketika tubuhnya dipotong dari Mbah Supo, dijadikan tumbal. Ini nampaknya memang salah satu gadis desa
Kembang desa dulu Abu yang Allah. Kenapa dia tidak terima? Kenapa? Jangan-jangan ini sudah dijadikan pengikut dari hantu Banyu yang selama ini dikuasai dari Bung Laka. Ini nampak jelas sekali. Nampaknya di pahanya dipotong, bahkan tercabik-cabik dengan sayatan pusaka dari Bung Laga. Kasihan sekali wanita ini. Dia sudah ditumbalkan hanya untuk nafsu duniawi dari Bung Laga. Baiklah, kameramen, Aki akan sampaikan kepada sosok wanita yang ada di dalam makam ini. Ini pertanda bahwa dia tidak diterima bumi, sehingga tubuhnya membeku seperti tanah. Karena apa? Karena ritual yang dilakukan dari Bung Laga adalah ritual kesesatan. Kembalilah kau kemana asal. Kembalilah kau kemana yang tempat keabadianmu. Jangan kau menjadi roh gentayangan. Jangan kau menjadi iblis di tengah Nusantara ini. Aku tahu rintihanmu adalah kepedihan ketika kau ditumbalkan dari Bung Laga. Kembalilah kau ke asalmu. Lihat kameramen. Ini pertanda. Sempat ada mustika biji aren. Mustika inilah yang digunakan dari Bung Laga untuk menimpa tubuh wanita ini agar dia memang menjadikan tayangan. Sebenarnya mustika ini tidak bersalah. Mustika ini hanya digunakan dari Bung Laga. Dia tidak mau. Dia berontak. Baiklah. Akan aku kembalikan di mana tempatmu berada. Tapi ingat, lepaskan wanita ini. Jangan kau kurung dia dengan ilmu hitam yang ada di bawah. Ya sudah kameramen, jangan kita rusak tubuh ini. Aki yakin suatu saat tubuh ini akan hilang dengan sendirinya. Ketika roh yang dikurung dari Bung Laga dan Mbah Supo terlepas, Aki yakin ketika Aki ucapkan doa di dalam hati Aki tadi, ketika Aki ucapkan salam di dalam hati Aki tadi, dia sudah bisa menjawab salam dari kesalahan. Mudah-mudahan dia segera menemukan keabadian di mana tempat dia berasal. Ya sudah kameramen, kita lihat ke sini kameramen. Di sini memang banyak sekali tempat-tempat angker kameramen. Ini mungkin tapak-tapak dari pengikut Bung Laga tadi. Ya sudah, Aki akan menunggu di sini kameramen. Aki akan menunggu karena suatu saat pasti hantu Banyu yang mencari majikannya Bung Laga tadi. Aki yakin dia akan menemui hantu Banyu yang diciptakan dari Bung Laga tadi. Memang biadab sekali Bung Laga. Ya sudah, selagi Aki menunggu di sini kameramen. Kalau kameramen ingin kembali ke perkampungan, nanti silakan kameramen kembali ke perkampungan ya. Ikuti terus perjalanan Keselamatan dengan cara ketik komen dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamatan yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Jangan pernah tertanam kebencian di dalam hati, karena ketika ada kebencian di dalam hati, maka hawa nafsu keburukanlah yang akan menimpa diri kita. Maka dari itu bersihkanlah hati kalian dengan cara berbuat baik dan menghargai setiap sesama. Sayangi kedua orang tua kalian karena Aki yakin orang tua itu adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Jangan pernah kau benci, jangan pernah kau sakiti, bahkan jangan pernah sampai tergores hati ibumu. Ketika dia hatinya tergores, maka muka dari Yang Maha Kuasa akan menimpamu. Maka dari itu muliakanlah ibumu, muliakanlah kedua orang tuamu. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Ya, hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari kami. Dan jangan juga subscribe sebanyak-banyaknya channel dari saudara Keselamat yang bernama Kakang Brahma Channel. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena itu mudah-mudahan dia tetap menjadi istiqomah, menjadi orang yang baik. Jangan pernah kita menebar kebencian ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan selalu dibimbing dalam sebuah perjalanan kebaikan di muka bumi ini. Aki tutup video ini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo kameramen.